Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu ini kita masih membahas tentang asam basa. Ya, asam basa minggu kemarin kita sampai bahasan derajat keasaman atau pH. Jadi pH itu kan ini ya kemarin definisinya angka yang menunjukkan jumlah konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. pH sendiri itu angkanya 0 sampai 14. Dimana ketika pH-nya di antara 0 sampai 7, maka dia katakan larutannya asam. Dan jika larutannya berada di angka 7 sampai 14, maka dia dinamakannya basa. Nah, kalau dia sendiri larutannya pH-nya 7, maka dia dikatakan netral. Ya, lihat. Asam 0 sampai 7, 7 sampai 14 basa, kemudian 7-nya sendiri dia netral. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menentukan derajat keasaman? Nah, kita beralih dari sini dulu, ya. Jadi ada reaksi kesetimbangan. H itu asam ya, suatu asam H, dia berkesetimbangannya. Nah, ini dia berkesetimbangan ya. Nah, membentuk kesetimbangan dengan ion H+ dan amin. Nah, sehingga tetapan kesetimbangannya ya itu adalah konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Ini sesuai dengan teori kesetimbangan kimia yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini konsentrasi H+ dan konsentrasi amin itu karena sama, maka dia bisa kita ganti menjadi ini. Konsentrasi H+ pangkat 2. Kenapa bisa sama? Karena di sini koefisiennya 1:1 ya, per konsentrasi Ha. Ya. Konsentrasi H+ dan konsentrasi amin ini pasti sama, tapi tidak belum tentu sama dengan konsentrasi H yang ini. Oke, konsentrasi H+ sama dengan jadi kalau kita mencari konsentrasi H+, maka kita akan akarkan Ka ini Ka dikali dengan konsentrasi Ha. Ya, ini kita ingin menentukan konsentrasi H+. Kan karena derajat keasaman itu kaitannya dengan konsentrasi H+. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi Ha. Silakan matematikanya digunakan ya. Kenapa bisa jadi akar? Ya, kenapa bisa jadi akar? Karena di sini dianya H+-nya kuadrat. Jadi kalau di sininya nanti H+-nya kuadrat sama dengan akarnya hilang, Ka dikali konsentrasi Ha. Sedangkan untuk mencari konsentrasi H+-nya sendiri, maka si Ka dikali konsentrasi Ha ini diakarkan. Ya. Persamaan matematis pasti bisa lah ya, udah bisa itu. Nah, kemudian H+ itu sama dengan A kali asam. Ya, ini adalah rumus untuk menentukan ini ya. Ini yang ini rumus ini adalah untuk menentukan konsentrasi H+ pada asam kuat. Nah, ini yang bawahnya itu adalah penentuan konsentrasi H+ pada asam lemah. Ya, dengan pH. Nah, lihat perbedaannya. Di asam kuat ada A saja. Di asam lemah ini ada Ka. Perbedaannya bukan di huruf K-nya ya, tapi di sini ya. Ini yang A, ini namanya jumlah ion. Jumlah H+-nya. A menunjukkan jumlah H+ yang dihasilkan. A menunjukkan jumlah H+ yang dihasilkan. Sedangkan yang di sini Ka, dia adalah tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah tersebut.
nanti akan lebih terlihat jelas pada saat pembahasan ya, contoh soal ya. Lanjut lagi. Nah, dari konsentrasi H+ ini nanti kita bisa mencari pH-nya. pH rumusnya nih udah mulai pusing ya. Siapkan lagi, buka lagi pikirannya supaya bisa masuk materinya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+. Jadi nanti konsentrasi H+ ini di min logkan. Nggak usah bingung-bingung dengan katalog ini, nanti ada caranya yang gampang supaya bisa mengerjakan dengan mudah ketika ada log ini, log itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan menentukan pH dari suatu basa ya, hampir sama. Kalau tadi kan H, ini sekarang BOH. BOH ini maksudnya basa ya, dia menghasilkan B+, konsentrasi B+, dan OH-. Ya. Nah, kalau tadi Ka itu untuk asam, nah sekarang untuk basa itu kan B, tetapan basanya ya. Nah, hampir sama nih atasnya, cuma mengganti OH-nya tadi dengan tadi H+, di sini OH- ya. Nah, nih karena konsentrasi B+ dan konsentrasi OH- itu pasti sama, maka di sini ya pasti sama. Tapi kalau pada saat reaksi bisa saja berbeda tergantung. Cuman di sini kita anggap sama nih, maka konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi dengan BOH. Sehingga konsentrasi OH-nya adalah akar dari Kb dikali BOH. Ya, tetapan basa dikali dengan BOH, konsentrasi si basanya. Nih rumusnya. Yang ini ada B. B ini menunjukkan banyaknya jumlah OH- yang dihasilkan. Ini rumusnya berlaku untuk basa kuat. Untuk basa lemah, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk basa lemah. Sama ya. Ini namanya tetapan ionisasi basa. Untuk basa lemah, karena dia tidak terionisasi sempurna, maka dia memiliki tetapan ionisasi. Ya. Oke. Nah, kalau tadi pH, maka kalau kita mencari OH ini, mendapatkan OH-, konsentrasi OH-, maka kita mendapatnya POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, hampir sama ya. Kalau pH tadi min log konsentrasi H+, kalau POH min log konsentrasi OH-. Nah, pH-nya itu adalah angka 14 dikurangi POH. Nah, ya. 14 dikurangi POH atau sama dengan 14 ditambah log konsentrasi OH-. Ini pasti pusing lihat ininya ya, lihat rumusnya aja udah pusing, pasti. Ya sama, pada awalnya seperti itu, tapi kalau kalian nanti melihat pengaplikasiannya di dalam soal itu ternyata tinggal masukkan angka-angkanya saja ya. Cuma paling nanti bingung nanti ketika ketemu si log ini ya, ini dan menghitung ini biasanya banyak kesalahan, tapi nanti kita lihat ya penjelasannya ya dalam pembahasan soal. Nah, lanjut ya nih. Contohnya ini nih, sekarang langsung ke aplikasi rumusnya ya, mengaplikasikan rumus. Jadi kita akan menentukan pH dari asam kuat. Ini contoh soalnya. Tentukan pH 500 ml larutan yang mengandung 0,02 mol HCl. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tuliskan data-data informasi ya, data atau informasi yang kita dapat dari soal tersebut.
Yang pertama, kita punya mol HCl 0,02 mol, kemudian volume larutannya adalah 500 ml atau 0,5 liter, setengah liter ya. Nah, baru yang ditanya adalah pH larutan. Oke, kita ketahui bahwa untuk mencari pH itu kita harus tahu konsentrasi H plusnya kalau dia di asam kuat ya. Ini tentukan konsentrasi larutan yang terbentuk. Jadi kita tentukan dulu konsentrasi asam yang terbentuknya nih. Konsentrasi HCl-nya berapa sih? Nah, ini rumusnya kan. Molaritas sama dengan mol per volume. Kita masukkan angkanya, molnya dapat 0,02 mol per 0,5 liter. Maka hasilnya adalah 0,04 molar. Ya. 0,04 molaritas. Itu konsentrasi dari si HCl ini adalah konsentrasi dari HCl. Konsentrasi dari HCl. Lanjut, hal yang kedua, tentukan konsentrasi H plusnya. Ingat, ini pH asam kuat, maka masukkan rumus yang ini. Itu H plus ya harusnya. H plus itu sama dengan A kali HCl. Nih, A-nya kita dapat dari menguraikan dulu HCl nih. HCl itu kalau kita ionisasi maka dia menjadi H plus dan Cl min. Jumlah H plus di sini dia hanya ada 1. Maka masukkan angka 1 ke sini nih. Nah, ini dia 1. Jumlah H plusnya. Baru dikalikan 0,04. Ya. Atau boleh kita ganti dia hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Ya. Karena 1 kali 0,04 itu hasilnya kan 0,04. Atau kita ubah biar gampang menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Supaya gampang apa? Supaya gampang mengakarkannya. Ya. Ini sama dengan, nah ini dia hasilnya. 2 dari min 2, akar 4 itu 2. Kemudian ini 10 pangkat min 1, ini dari akar 10 pangkat min 2. Jadi tinggal dibagi 2 aja. 10 pangkat min 2 hasilnya kalau diakarkan maka hasilnya adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 3 kalau diakarkan berarti hasilnya di 10 pangkat min 1,5 gitu ya. Jadi kalau ada 10 pangkat min ini kalau diakarkan tinggal dibagi 2 aja angkanya ini, angka pangkatnya. Kemudian baru menentukan pH larutan kalau sudah dapat konsentrasi H+. Yang tadi salah ya, harus direvisi. Konsentrasi H+ bukan konsentrasi H-. Oke, pH-nya sama dengan, nah ini dia. Masukkan rumus ini. Mulai muncul ada log. Kalau bingung ya, kalau kalian sudah belajar di matematika dan paham, insya Allah pasti bisa ini. Min log 2 kali 10 pangkat min 1. Caranya adalah dengan lihat angka 10 pangkat min 1 ini. Ya. 10 pangkat min 1, dia log 10 itu dia angka 1. Ya. Log 10 dia angka 1. Nah, kemudian ini si angka ini. Angka ini min 1 pangkat ini menjadi patokan untuk menghitung. Min 1 dikali min, ya, kali min ini itu adalah hasilnya adalah 1 kan. Min 1 kali min ini ya. Min ketemu min maka dia jadi positif sehingga angkanya adalah 1 min log 2. 1, satunya dari sini. Minnya dari sini. Log 2. Ya. Ini log 2 kalau kalian mau hitung boleh
enggak juga nggak apa-apa sampai sini hasilnya sini sudah betul. Nah, atau nanti kalau diketahui log 2 nya berapa, nah masukkan angkanya ke sini, jadi 1 min angka dari log 2 itu ya. Sorry. Itu tentang pH asam kuat. Sekarang tentang pH basa kuat. Kita punya contoh soal seperti ini. Tentukan pH larutan yang terbentuk jika sebanyak 0,37 gram CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dilarutkan dalam air hingga 250 ml. Ya, dimana kita ketahui ini ArCa 40, O-nya 16, H-nya 1. Nah, biasa kumpulkan dulu data yang didapat dari soalnya. Massa CaOH, kita punya volume larutan, kita punya kemudian ini informasi Ar. Selanjutnya apa? Nah, kita kan tentukan konsentrasi larutan yang terbentuk dulu. Oke, sama rumusnya kayak tadi. Nah, hanya saja di soal yang kedua kita belum mengetahui molnya, tapi kita hanya mengetahui gram terlarut dalam larutan tersebut. Nah, maka kita harus masukkan rumus yang ini, massa zat per mr, karena N itu adalah massa zat per mr. Ini N ya, dikali V volumenya. Massa zatnya 0,37 gram, mr-nya kita hitung dulu ya. Kita hitung mr itu, mr dari CaOH 2 kali itu adalah gabungan atau hasil penjumlahan dari Ar unsur-unsur yang ada di sini ya. Kita punya Ca-nya 1, berarti 1 kali ArCa ditambah O-nya ada 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH. Ini H-nya kan ada 2 ya, dalam kurung 2 kali. ArCa itu 40, 1 kali 40 40 ya. Kemudian ditambah 32 dari 2 kali ini ArO itu 16 kan, 16, kemudian ditambah 2 kali ArH ini angka 1 ya, dia 1, maka hasilnya 2, sehingga 40 tambah 32 ditambah 2 hasilnya adalah 74. Masukkan angka 74 ini ke sini ya, ini, sehingga nanti hitungannya seperti ini. Nah, masukkan ke sini kali volume harus dalam satuan liter. Tadi 250 ml menjadi 0,25 liter, sehingga hasilnya adalah 0,02 molar. Jadi larutan CaOH 2 kali tadi dia konsentrasinya adalah 0,02 molar. Lanjutkan. Oke. Nah, baru kita menentukan konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan, nah ini rumusnya. Karena dia basa kuat, ya, maka kita masukkannya B-nya. Jumlah OH- yang terbentuk. OH- yang terbentuk dari, yang dihasilkan pada saat CaOH 2 kali terurai. Nah, kita lihat. Maaf. CaOH 2 kali kalau kita uraikan dia menjadi Ca2 plus 2 OH-. Ini kelas 10 pembelajarannya, bukan lagi pembelajaran kelas 10 ya. Nah, ini OH-nya jumlahnya ada 2. Nih, OH-nya jumlahnya ada 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 2 kali 0,02 ya. Nah, 2 kali 0,02 itu hasilnya adalah 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Sama ya hasilnya dengan yang pertama tadi, 2 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasinya sama dengan HCl tadi. Ya, ini 2 kali 10 pangkat min 1, tapi perhitungan pH-nya berbeda. Kita lihat. Nah,
Kalau kita mencari POH dulu, maka hasilnya adalah POH sama dengan min log OH min. Nah, ini angkanya jadi 1 min log 2. Atau pH-nya kita hitung adalah 14 dikurangi, kan pH itu 14 dikurangi POH. 14 dikurangi POH. Ini 14 dikurangi 1 min log 2. 14 dikurangi 1 itu sama dengan 3. 14 kurangi 1 sama dengan 13. 14 dikurangi min log 2 hasilnya adalah plus log 2. Ya, karena min ketemu min, nanti dia hasilnya adalah positif. Jadi pH larutan si basa kuat adalah 13 plus log 2. Atau caranya langsung boleh, pH sama dengan pakai rumus yang langsung 14 tambah log konsentrasi OH min sama dengan 14 plus log 2 dikali 10 pangkat 1. Jadi 14-nya ya, dikurangi dulu min 1 kurang ini ya, 14 min 1 baru ditambah log 2. Hasilnya sama, 13 plus log 2. Ya. Ini mau pakai cara penghitungan POH dulu atau langsung ke pH, itu hasilnya pasti sama. Asal konsentrasi OH minnya betul menghitungnya. Nah, itu tadi sudah menentukan derajat keasaman untuk asam kuat dan basa kuat. Kita lanjut ke, nah ini pH dari si asam lemah. Ya, perbedaannya hanya di rumus yang dimasukkan, yang digunakan. Intinya mah sama ya dengan asam kuat ya. Backsoundnya lumayan ya, backsoundnya ada suara ayam berkokok nih. Oke, contoh soalnya, tentukan pH larutan yang mengandung 0,05 mol H2A dalam 10 liter larutan dan memiliki Ka 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi si H2A ini atau asam ini dia memiliki Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 7. Seperti biasa, kumpulkan data yang kita punya dari soal. Bukan data yang kita punya dari soal. Kemudian hal yang pertama, balik lagi, tentukan konsentrasi larutan yang terbentuk dulu. Pakai rumus yang tadi lagi. Nah, hasilnya adalah 0,05 molar. Supaya lebih gampang, sebetulnya kamu bisa mengubah ini dari awal ini menjadi 5 ya kali 10 pangkat min 3. 3-nya kurang bagus. Nah, 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, kemudian tentukan konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan, nah baru pakai rumus ini nih, rumus asam lemah. Kalau tadi di asam kuat dia pakai A-nya saja, sekarang di sini pakai Ka. Karena yang kita ketahui informasinya kita dapat Ka nilainya. Kan tuh. 2 kali 10 pangkat min 7 kali 0,005. 2 kali 10 pangkat min 7 kali 0,05. Jadi berapa banyaknya H plusnya ini tidak mempengaruhi konsentrasi si H plus yang didapat. Kalau tadi di asam kuat kan jumlah H plusnya mempengaruhi pada penghitungan konsentrasi H plus. Tapi kalau di sini di asam lemah yang mempengaruhi konsentrasi H plusnya adalah ini. Tetapan setimbangannya atau setimbangan ionisasinya dari asam tersebut. Nah, konsentrasi H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 9 hasilnya. Dari mana? Tadi kan kita mengubah si ininya ya. Ini ya. Menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang 5 ini
ketika dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Ya, hasilnya ini adalah 10 dikali, nih bilangan pangkatnya ada 10 pangkat min 7 dikalikan 10 pangkat min 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan pangkatnya, 10 kali 10 pangkat min 10 tadinya ya. 10 kali 10 pangkat min 10 itu adalah hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, kemudian 1 kali 10 pangkat min 9 ini diakarkan, hasilnya adalah tinggal bagi ya angka pangkatnya menjadi 2. Nah, jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat min 4,5. Itu tentukan konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+ ini kita sudah dapat 1 kali 10 pangkat min 4,5. Lanjutkan ke menentukan pH. Oke, pH larutan sama dengan min log konsentrasi H+. Ingat-ingat ya, pH larutan kalau di asam baik lemah maupun basa min log konsentrasi H+. Hanya saja yang membedakan adalah cara menghitung konsentrasi H+-nya. Nah, ini min log 1 kali 10 pangkat min 4,5. Tinggal turunkan aja angka ini ya. Dia jadi hasilnya adalah lebih mudah kan? 4,5. Ya. Tuh, karena log 1 itu kalau salah angkanya 0 ya. Nih, jadi pH si asam lemahnya 4,5. Nah, sekarang ke pH basa lemah. Hampir sama dengan basa kuat, hanya saja kalau di basa kuat ada B yang terlibat ya, atau jumlah ion OH- yang dihasilkan. Kalau di sini kita akan melibatkan ini dia tetapan basanya. Oh, ini ada yang salah ya, bukan NaOH ya ini. Ini adalah NH3. NH3. Nanti diperbarui ya. Diperbaiki di tulisan kalian, ini NH3 ya. Atau NH4OH. Ini belum direvisi. Oke. Kita lihat. Nah, masih salah di sini juga. Ini bukan mol NaOH tapi mol NH3. Ini lupa diedit nih. NH3 ya. Terus, nah, tetap hal pertama ini dulu. Hasilnya ini. Kemudian masukkan ke sini KB-nya ya. NH3 itu kalau udah di air dia nanti jadi NH4OH ya. NH4OH. Nah, tadi kan satuannya KB-nya 5 kali 10 pangkat min 5 kali 0,02, maka hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 ya. 1 kali 10 pangkat min 6. Bener nggak? Coba kita lihat nih ya. Yang 0,02 ini itu kalau kita ubah jadi ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. 10 dikali dengan 10 pangkat min 7. 10 kali 10 pangkat min 7 hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka hasilnya adalah kita bagi 2 saja angka 6 ini. Jadi dia konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, baru lanjut ke menentukan pH larutan.
POH sama dengan ini. Masukkan ke hitungan kayak tadi sama, maka dia pH-nya berubah menjadi 3 min log 1. 3 min log 1 atau sama dengan 3 ya. pH 3 min log 1 karena log 1 itu 0. Jadi ini kita hapus boleh, nanti hasilnya adalah 3 hasil akhirnya. Ya, jadi pOH-nya adalah 3. Nah, hasilnya adalah 11. Jadi ini nggak usah ada lagi di sini juga apa-apa ya. Nah, karena hasilnya tetap segini. Atau langsung menghitungnya pH sama dengan 14 ditambah log konsentrasi OH min. Hasilnya sama 11 juga. Ya. Itu ini ada yang kesalahan, ini bukan basa kuat. Ini lupa diedit nih. Ya. Itu basa lemah. Ya. Basa kuat, ini basa lemah harusnya. Basa lemah. Oke. Itu pembahasan kita kali ini ya, menentukan derajat keasaman, asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa wapri atau berikan pertanyaan kalian di grup WA kelas supaya kita bisa bahas bersama-sama. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.